Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat dan karunia yang berlimpah yang tidak seorang pun di antara kita yang mampu untuk menghitungnya. Utamanya nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat yang paling berharga, nikmat yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada seorang hambanya. Kemudian mari kita banyak bersolawat kepada junjungan kita, kecintaan kita, panutan kita, uswah hasanah bagi kita semua Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita subuh hari ini masuk pada surat yang baru. Setelah kita pada kajian yang terakhir kita sudah menyelesaikan tafsir sederhana dari surat Al-Ikhlas. Sekarang kita masuk pada surat yang ke-111 dalam Al-Quran. Surat Al-Masad. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Surat ini urutannya adalah surat yang ke-111 dalam Al-Qur'anul Karim dan dia merupakan surat Makkiyah. Surat Makkiyah artinya surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenal ada surat-surat Madaniyah dan ada surat-surat Makkiyah. Sebahagian ulama ada yang mengatakan surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di Mekkah dan Madaniyah yang diturunkan di Madinah. Tetapi yang lebih tepat adalah pendapat kebanyakan ulama yang mengatakan bahwa surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Baik surat itu turun di kota Mekkah ataupun di tempat yang lain. Adapun surat-surat Madaniyah adalah surat yang turun setelah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik surat itu turun di kota Madinah ataupun di tempat yang lain. Jadi patokannya adalah zaman atau waktu, ya, hijrah, sebelum hijrah ataupun setelah hijrah. Surat Al-Masad ini adalah surat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Dinamakan dengan surat Al-Masad karena dalam salah satu ayat dan ayat yang terakhir dalam surat ini Allah berfirman, fi jidha hablun min masad. Fi jidha hablum min masad. Yang nanti akan kita jelaskan maknanya terkait dengan istri daripada Abu Lahab, ya, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan dalam surat ini. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala atau sebelumnya sababun nuzul daripada surat ini. Ada beberapa keterangan dari para ulama, beberapa pendapat tentang sababun nuzul daripada surat Al-Lahab atau surat Al-Masad ini. Yang paling kuat adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Bukhari dan Muslim dalam Sahihain, ya. Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, yang meriwayatkan tentang sebab turunnya daripada surat Al-Lahab ini, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan Islam secara terang-terangan dengan turunnya perintah dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-214, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Dan berikanlah peringatan kepada kaum kerabatmu yang dekat. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan kaum Quraisy. Beliau naik ke Bukit Sofa, lalu kemudian berteriak untuk mengumpulkan orang-orang. Dan ini merupakan kebiasaan orang-orang Arab. Ya, orang-orang Arab itu kalau ada sesuatu yang sangat penting dan genting, maka mereka naik ke bukit, ya, dan berteriak dengan sekeras-kerasnya untuk memberitahu kepada seluruh penduduk bahwa ada bahaya, atau agar mereka berkumpul untuk disampaikan hal yang penting itu. Biasanya ketika ada bahaya, ya, ada hal yang genting, itu ada yang naik ke atas bukit lalu berteriak, ya. Karena mereka Jazirah Arabia ada padang pasir, ya, jadi tanahnya terbuka, tidak ada pohon-pohonan yang menghalangi sampainya suara. Juga ketika itu tentu penduduk masih sedikit, naik ke tempat yang agak tinggi di atas bukit, maka suara itu akan sampai kemana-mana di kampung itu. Di seluruh bagian kampung pasti suaranya akan sampai. Itu kebiasaan orang-orang Arab. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ketika beliau mendapatkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Islam secara terang-terangan, ya, setelah sebelumnya 3 tahun lamanya beliau itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, jalan yang paling cepat untuk menyampaikan, untuk menjalankan perintah Allah ini dengan mengumpulkan semua orang Quraisy. Itulah jalan yang paling cepat, ya, karena beliau sudah diperintahkan untuk menyampaikan Islam pada seluruh manusia. Tentu pertama sekali orang-orang yang ada di di tempat tinggal beliau, di kampung beliau, itu Mekah. Ditundira ummal qura wa man haulaha, agar engkau berikan peringatan kepada ummal qura, yaitu kota Mekah, penduduk kota Mekah, wa man haulaha, dan orang-orang di sekitar daripada kota Mekah. Itu yang pertama kali tentu saja. Maka naiklah beliau dan berteriak sehingga orang-orang berkumpul. Orang-orang yang tidak sempat datang sendiri mengutus orang untuk mendengarkan ada apa. Apalagi setelah mereka mengetahui bahwasanya yang berteriak adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sangat terpercaya di antara mereka. Maka ketika orang-orang telah berkumpul, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, sekiranya saya sampaikan kepada kalian bahwa ada satu pasukan dari balik bukit ini yang siap menyerang kota Mekah ini, apakah kalian akan percaya dengan perkataanku? Maka mereka mengatakan, iya, kami akan percaya. Ma jarrabna 'alaika illa sidqan, ma jarrabna 'alaika al-kadhib. Kami tidak pernah mendapatkan engkau berdusta. Kami tidak pernah mendapatkan engkau kecuali berkata yang benar. Ya, dan ini adalah merupakan satu metode Rasulullah SAW untuk kemudian mengambil persaksian dari kaum beliau, ya. Jadi sebelum beliau menyampaikan isi risalah itu, beliau mengambil persaksian dulu bahwa memang saya ini orang terpercaya di antara kalian, ya, sehingga itu akan menjadi hujjah bagi mereka hujjah bagi mereka bahwa kalian sudah mengakui saya sebagai orang yang jujur, sebagai orang yang terpercaya, yang tidak pernah berdusta. Maka apa yang akan saya sampaikan seharusnya kalian terima berdasarkan persaksian kalian sendiri. Jadi itu satu metode yang sangat jitu dari Rasulullah SAW untuk membuat orang-orang Mekah, kalau kemudian mereka menolak pernyataan Nabi, berarti mereka istilahnya menjilat ludah sendiri, di mana mereka telah mempersaksikan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang jujur dan terpercaya. Mereka mengatakan, ma jarrabna 'alaika kadhiba. Kami tidak pernah mendapatkan engkau berdusta. Nah, ketika itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Kalau begitu, ketahuilah, saya ini adalah pemberi peringatan bagi kalian sebelum datangnya adab yang pedih. Maksudnya, saya memberi peringatan kepada kalian tentang akan datangnya hari kiamat, yang di sana ada adab yang pedih,
bagi orang-orang yang tidak menerima seruanku, yaitu untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sembahan, ya, untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ini dua hal yang paling uh, paling nampak penyimpangannya dalam kehidupan masyarakat jahiliyah. Mereka tidak mentauhidkan Allah, ya. Mereka tidak beriman kepada Allah sebagai satu-satunya sembahan dan mereka tidak percaya dengan adanya hari berbangkit. Maka dalam perkataan yang singkat ini itu sudah dapat dipahami apa maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan bagi kalian sebelum datangnya azab yang pedih. Ya. Apa peringatan beliau? Adalah agar mereka meninggalkan penyembahan kepada berhala. Agar mereka meninggalkan penyembahan kepada berhala. Itu dakwah Nabi kan meskipun secara sembunyi-sembunyi disampaikan, namun ya sedikit banyaknya sudah terdengar di kalangan masyarakat Quraisy bahwasanya Rasulullah SAW mencela penyembahan kepada berhala, ya, tidak mau menyembah berhala dan mengajarkan tentang adanya hari berbangkit. Tapi karena ketika dakwah masih disampaikan secara sembunyi-sembunyi, maka mereka tidak terlalu bereaksi. Nah, saat ini Nabi sudah menyampaikannya secara terang-terangan. Nah, ketika itulah paman beliau Abu Lahab yang juga hadir di situ mengatakan, tabban laka, celaka engkau, binasalah engkau. Alihada jama'atana, atau ma jama'atana illa lihada. Apakah untuk urusan ini engkau kumpulkan kami? Ya. Apakah untuk menyampaikan bahwa ada hari berbangkit, ada hari kiamat yang kami tidak percayai? Apakah untuk menyampaikan bahwasanya sembahan itu hanya satu, hanya Allah, sementara kami punya banyak sembahan-sembahan? Alihada jama'atana. Apakah untuk urusan ini engkau kumpulkan kami? Tabban laka. Kecelakaanlah bagimu, kebinasaanlah bagimu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang pertama kali menentang dakwah beliau adalah paman beliau sendiri. Perlu kita ketahui bahwa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam pada seluruh masyarakat Quraisy, sebelumnya beliau sudah menyampaikan Islam kepada keluarganya, kepada Bani Hashim. Ya, kepada Bani Hashim. Itu pertama kali dakwah secara terang-terangan beliau sampaikan kepada keluarganya. Beliau adakan undangan di rumah beliau, undangan makan di rumah beliau. Dan setelah semuanya pembesar-pembesar Bani Hashim berkumpul di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berbicara. Ketika beliau mulai berbicara, langsung dipotong oleh Abu Lahab. Ya, Abu Lahab yang sudah menduga apa yang akan disampaikan Nabi, beliau dipotong. Sehingga ketika itu tidak jadi Nabi menyampaikan Islam kepada keluarganya Bani Hashim. Akhirnya beliau terpaksa mengadakan pertemuan kedua kali. Kali kedua beliau mengundang lagi untuk makan di rumah beliau pembesar-pembesar Bani Hashim, dan di situ beliau kemudian berbicara lagi, dan disitulah beliau menyampaikan kepada kerabatnya Bani Hashim tentang dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itu juga ditentang oleh Abu Lahab ini. Jadi Abu Lahab ini tokoh yang sangat keras permusuhannya kepada keponakannya sendiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pertemuan pertama Bani Hashim, dia mencegah Nabi sehingga tidak berbicara. Dalam pertemuan yang kedua, Nabi sudah berbicara, dia menentang ya apa yang disampaikan oleh Nabi. Dan dalam pertemuan yang ketiga di mana Nabi mengumpulkan semuanya kaum Quraisy, lagi-lagi Abu Lahab ini adalah orang yang pertama kali menentang Rasulullah, mencela Rasulullah dan mengatakan, alihada jama'atana tabban laka. Ya, dalam sebagian riwayat tabban laka sa'iral yaum. Apakah untuk urusan ini engkau kumpulkan kami, menyampaikan kepada kami sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan kami yang kami warisi daripada nenek moyang kami? Kebinasaanlah bagimu, kecelakaanlah bagimu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat itulah kemudian dalam riwayat ini dikatakan diturunkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya. Karena Abu Lahab mengatakan tabban laka. Ia mencela Rasulullah, mengatakan celaka engkau, binasa engkau.
Maka Allah menurunkan ayat yang membalas bahwa engkaulah Abu Lahab yang celaka, yang binasa. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabba. Celakalah, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan celakalah dia, dan binasalah dia. Ketika ayat ini turun, kemudian ya Rasulullah SAW menyampaikan pada para sahabat-sahabatnya, lalu kemudian membacakannya lagi kepada kaumnya. Terdengar oleh istrinya Abu Lahab yang namanya Ummu Jamil, yang juga diceritakan dalam ayat ini. Memang ini pasangan suami istri yang sangat keras penentangannya kepada Rasulullah SAW. Ummu Jamil ini ketika mendengarkan surat Al-Lahab atau surat Al-Masad ini diturunkan dan disampaikan oleh Rasulullah SAW, dia marah. Karena ayat itu mencela suaminya dan mencela dirinya. Ya. Dalam ayat itu Allah mengatakan wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya juga sebagai penghuni neraka yang memikul kayu bakar. Maka dia pun datang ke Ka'bah mencari Rasulullah SAW yang ketika itu sedang duduk bersama dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan di tangannya Ummu Jamil ini, istrinya Abu Lahab ini, ada batu, ya, ada pegang batu segenggaman ukurannya untuk dia pukulkan ke mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia masuk ke Ka'bah, dia melihat Abu Bakar sedang duduk di Ka'bah yang ketika itu sebenarnya bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, mana teman itu wahai Abu Bakar? Ya, Abu Bakar hanya diam saja. Ya, mana teman wahai Abu Bakar? Saya mendengar dia telah membacakan ayat yang menghina saya dan suami saya. Demi Allah, katanya, kata si Ummu Jamil ini, kalau saya dapat dia, akan saya hantamkan batu ini ke mulutnya. Akan saya hantamkan batu ini ke mulutnya. Dan dia mengatakan, wallahi inilah syairah. Katanya, saya ini juga pandai membuat syair. Ya, dia pun melantunkan sebuah syair yang pendek mengatakan, mudhammaman asayna mudhammaman asayna wa amruhu abaina wa dinahu wa amruhu abaina wa dinahu qalaina. Ya, artinya mudhammam itu artinya yang tercelah. Rasulullah SAW namanya Muhammad, yang artinya terpuji. Dia mengganti nama Rasulullah SAW dengan mudhammam. Dia mengatakan mudhammaman abaina asayna, mudhammaman asayna. Si tercela itu kami maksiati dia, kami tidak mau dengarkan perkataannya. Ya, wa amrahu abaina, dan urusannya kami cuekin. Ya, urusannya kami cuekin. Wa dinahu qalaina, dan agamanya kami tinggalkan, ajarannya kami tinggalkan. Itu yang dia ucapkan untuk membalas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia kemudian pergi, dan setelah dia pergi, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah dia tidak melihat engkau? Ya, apakah dia tidak melihat engkau ya Rasulullah? Kata Nabi, iya, Allah telah menutup pandangannya dariku. Ya, laqad akhadallahu bi basariha anni, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengatakan, lihatlah bagaimana Allah mengalihkan mereka dari mencela aku, di mana mereka mengatakan mudhammaman, ya, mudhammaman asayna wa ana Muhammad, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bukan mudhammam, nama saya bukan mudhammam, dan nama saya adalah Muhammad. Dan ketika dia mencela mudhammam, berarti dia mencela bukan saya yang dicela, ya, karena beliau adalah Muhammad dan bukan mudhammam. Jadi ketika dia mengatakan mudhammaman asayna, si tercela itu kami maksiati, kami tidak mau mendengarkan ajakannya. Wa amrahu abaina, dan urusannya kami cuekin. Wa dinahu qalaina, agamanya kami tinggalkan. Itu berarti bukan Muhammad. Yang dia cela, yang dia tinggalkan, yang dia cuekin adalah mudhammam, dan saya adalah Muhammad, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sebab daripada diturunkannya surat Al-Masad ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, ini merupakan sebab yang paling kuat tentang turunnya ayat ini. Dalam perkataan yang lain disebutkan bahwasanya sebab daripada turunnya
ayat ini diceritakan oleh Abdurrahman bin Zaid bahwasanya Abu Lahab datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengatakan, "Mada u'ta in amantu bika ya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Apa yang akan saya dapatkan kalau saya beriman kepadamu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Faqala kama yu'tal muslimun. Maka beliau mengatakan, ya sama yang dengan kaum muslimin lainnya dapatkan. Tidak ada keistimewaan. Apa yang didapatkan oleh kaum muslimin, itu pula yang akan kau dapatkan kalau kau masuk Islam. Faqala ma li alaihim fadlun. Maka dia mengatakan, apakah saya tidak punya kelebihan di atas mereka? Sama saja dengan mereka. Sementara di antara mereka ada budak. Ya, ada orang-orang miskin. Ya, memang meskipun sebagian besarnya adalah kaum-kaum terpandang dari suku-suku Quraisy, tapi Abu Lahab ini ingin dia mendapatkan keistimewaan, ya. Tidak sama dengan para budak itu, tidak sama dengan orang-orang miskin itu, dan tidak sama dengan pembesar-pembesar Quraisy lainnya. Karena dia merasa dia adalah pamannya Rasulullah dari Bani Hashim, yang merupakan suku yang paling terpandang di kalangan Quraisy. Sehingga dia menginginkan sesuatu yang berbeda. Kata Nabi, wa ayyu syai'in tabghi? Apa yang kamu inginkan? Ya. Apa yang kamu inginkan? Semua orang Islam mendapat hal yang sama. Tidak ada perbedaan antara si kaya, si miskin, si bangsawan, orang biasa. Mada tabghi? Apa yang kau inginkan? Maka dia mengatakan, tabban lihada min dinin an akuna ana wa haula'i sawa. Maka dia mengatakan, celakalah agama ini. Ya, celakalah agama ini. Agama yang menjadikan saya sama dengan mereka semuanya. Sama dengan, sederajat dengan para budak, orang-orang miskin, dan bangsawan-bangsawan Quraisy lainnya. Sementara kita ini yang tertinggi di kalangan Quraisy. Apalagi dia merasa dia adalah paman daripada Rasulullah SAW. Jadi dari Bani Hashim. Bani Hashim adalah suku yang paling mulia dari seluruh suku Quraisy. Ya, suku yang paling terpandang. Dan dia adalah pamannya Rasulullah SAW. Jadi dia merasa bahwa saya harus mendapatkan tempat yang paling terhormat kalau saya masuk Islam. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa engkau akan mendapatkan yang sama dengan yang didapatkan oleh kaum muslimin, dia pun mengatakan, tabban lihada min din an akuna ana wa haula'i sawaun. Celaka ini agama, dia bilang. Agama yang menjadikan saya dengan mereka semua sama. Dia tidak mau masuk ke dalam Islam, dan dikatakan dalam pendapat yang kedua ini, itulah sebab turunnya ya surat Al-Masad ini. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Baik. Kita masuk dalam ayat ini, ya, penjelasan ayat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabin wa tabba. Tabbat yada, tabba artinya celaka atau binasa. Ini juga ada beberapa penafsiran, ya, dari para ulama. Sebagian mengatakan tabbat bermakna khasirat, artinya merugi, ya, khasirat artinya merugi. Ada yang mengatakan halakat, artinya binasa atau celaka, ya. Khabat, ya, sama dengan khasirat tadi, ya, merugilah atau mengecewakan. Ada yang mengatakan sofirat min kulli khair, ya, tangannya kosong dari segala kebaikan, tidak ada keberkahan pada tangannya. Itu beberapa penafsiran tentang tabbat, ya. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Binasalah kedua tangan, merugilah kedua tangan Abu Lahab. Mengapa Allah mengatakan kedua tangan Abu Lahab? Sebagian ada yang mengatakan bahwa karena Abu Lahab itu sering melempari Rasulullah SAW. Ya. Nabi kita Muhammad SAW itu kan mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Ketika beliau diperintahkan mendakwahkan Islam secara terang-terangan, itu beliau datangi setiap orang, setiap rumah, datangi pasar, datangi setiap kabilah yang datang ke Mekah, ditemui oleh Rasulullah SAW. Nah, Abu Lahab ini, kalau dia mendapatkan Rasulullah SAW sedang berdakwah,
Maka dia melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai dikatakan kaki beliau sampai berdarah. Ya, sampai berdarah kakinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Lahab mengatakan, la tusaddiquhu innahu majnun innahu kadzdzab. Jangan kalian percaya kepada dia. Dia itu orang gila. Dia itu orang pendusta. Kalau Nabi mendatangi kabilah-kabilah, kan biasa kabilah datang melaksanakan umroh atau di musim haji. Ya, sejak dulu kan haji sudah diadakan. Sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada ibadah haji. Setiap tahun orang melaksanakan ibadah haji. Meskipun kemudian di zaman jahiliyah syariat haji itu dirubah oleh orang-orang musyrik. Beberapa bagiannya seperti lafaz talbiyahnya yang merupakan lafaz tauhid dirubah menjadi lafaz kesyirikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan kedatangan kabilah-kabilah itu. Maka beliau datangi setiap kabilah untuk menyampaikan Islam. Ketika itu Abu Lahab ini ikut di belakang Rasulullah SAW mengatakan la tusaddiquhu innahu kadzdzab innahu majnun. Jangan kalian percaya perkataannya. Dia itu seorang pendusta, dia itu seorang yang gila. Bayangkan. Sekeras itu permusuhan Abu Lahab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Abu Lahab itu adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita melihat bagaimana kedekatannya, Abu Lahab itu adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah sekaligus besan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua anaknya Abu Lahab itu menikah dengan dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian dia perintahkan anaknya untuk menceraikan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau mendakwahkan Islam. Dia sebelum Islam, sebelum jadi nabi, ya. Sebelum jadi nabi itu Abu Lahab menikahkan dua anaknya dengan dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diceritakan Abu Lahab itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, itu dia sangat gembira dengan berita kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai budaknya namanya Thuwaibah yang datang menyampaikan berita tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dimerdekakan. Bayangkan, dia merdekakan itu budaknya Thuwaibah hanya karena menyampaikan berita gembira tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah itu, bagaimana kecintaan itu kemudian kecintaan dan kedekatan sebenarnya. Sebelum Islam, Abu Lahab itu orang yang sangat dekat dan sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai dia bebaskan budaknya ketika datang memberikan berita gembira tentang kelahiran beliau. Sampai dia nikahkan dua anaknya dengan dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tinggal berdampingan rumah, apa itu kalau istilah kita sekarang, couple dia punya rumah itu. Satu dinding, ya, satu dinding rumahnya berdampingan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan rumahnya Abu Lahab. Ya, betul-betul kedekatan yang sangat dekat antara paman dengan keponakan ini. Tetapi begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah ini, dia menjadi musuh yang paling keras kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kebenaran ketika disampaikan. Itu merupakan risiko dalam menyampaikan kebenaran. Kebencian yang datang dari orang-orang yang tetap ingin eksis dalam kebatilan, ingin eksis dalam kezaliman, ingin eksis dalam kekufuran. Ya, sampai orang yang sangat mencintai pun bisa menjadi orang yang paling keras permusuhannya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tabbat yada, kata sebagian ahli tafsir, mengapa Allah katakan binasalah, ya, atau merugilah kedua tangan Abu Lahab, karena dia pakai tangannya untuk melempari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah menyampaikan Islam kepada kaumnya. Sebagian mengatakan tabbat yada artinya merugilah apa yang diusahakan oleh Abu Lahab ini. Nah, tangan itu dengan tangan orang bekerja. Semua yang dia hasilkan dengan tangannya itu tidak ada yang ya bermanfaat baginya. Itu juga satu penafsiran. Penafsiran yang lain mengatakan tabbat yada, kedua tangan itu mewakili diri. Jadi ketika dikatakan tabbat yada, maksudnya binasalah orangnya itu, pemilik kedua tangan itu. Pemilik kedua tangan itu yang binasa. Ya, sebab biasa kedua tangan itu dipakai ya untuk melambangkan orangnya. Ya, ada gaya bahasa yang
ada itu istilahnya menyebutkan sebagian, tapi yang dimaksud adalah seluruhnya. Seperti kita dalam bahasa Indonesia, misalnya kita bilang orang sudah lama tidak kelihatan batang hidungnya. Bukan cuma batang hidungnya ya, orangnya semua yang kita maksud untuk orangnya sudah lama tidak kita lihat. Itu gaya bahasa ya. Itu satu penafsiran. Tabbat yada, celakalah, merugilah, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Maksudnya celakalah Abu Lahab. Nah, itu beberapa penafsiran tentang tabbat yada. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Maka dia binasa karena uh, celaka karena dia sering menyakiti Rasulullah SAW, melempari batu ketika beliau berdakwah. Atau penafsiran yang kedua, binasa, celaka, merugi semua yang dia usahakan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia dapatkan, pendapatannya segala macam tidak ada yang berberkah, ya. Atau tabbat yada, maksudnya celakalah si Abu Lahab itu. Menyebutkan sebagian dan memaksudkan seluruhnya. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabba. Abi Lahab. Abu Lahab itu sebenarnya bukan namanya. Namanya itu adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza. Kita tahu Al-Uzza adalah salah satu berhala sembahan Quraisy. Al-Uzza adalah salah satu sembahan Quraisy. Abdul Uzza artinya hambanya berhala yang namanya Al-Uzza. Ya. Itu nama asli daripada Abu Jahal. Tetapi maaf, nama asli daripada Abu Lahab, ya. Tetapi dia lebih terkenal dengan kunyahnya, itu istilah kunyah ya, dalam bahasa Arab istilahnya kunyah. Ya, kunyah itu kalau di depannya pakai abu atau kalau perempuan pakai ummu. Ya, biasanya kunyah itu diberikan berdasarkan nama anak laki-laki pertama dalam keluarga. Jadi siapa anak laki-lakinya yang pertama, maka dia dikunyahkan dengan itu biasanya. Jadi kalau dia punya anak laki-laki pertama, meskipun anak itu misalnya anak kedua, anak ketiga, anak keempat, dia pertama laki-laki. Jadi misalnya kalau nama anak laki-laki pertamanya adalah Ahmad, maka dia dikunyahkan dengan Abu Ahmad, ya. Istrinya dikunyahkan dengan Ummu Ahmad. Itu kunyah biasanya memakai nama anak laki-laki pertama dalam keluarga. Kalau tidak punya anak laki-laki, berarti dikunyahkan dengan nama anak perempuan, ya, seperti Abu Darda, ya. Darda itu adalah anak perempuan. Kalau tidak punya anak laki-laki. Biasa juga kunyah itu dengan sifat tertentu yang ada pada diri seseorang. Seperti Abu Jahal. Ya, Abu Jahal itu karena kejahilannya yang amat sangat, maka dipanggil sebagai Abu Jahal. Ya. Masuk di antara juga orang yang paling keras permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingkat kejahiliannya adalah tingkat yang tertinggi. Sampai disebut dengan Abu Jahal. Jadi kunyahnya bukan dikunyahkan dengan nama anaknya, tapi dengan sifat yang ada pada dirinya. Ya, kalau dia punya kunyah yang lain dengan nama anaknya disebut Abul Hakam, ya, Abul Hakam. Tapi oleh Rasulullah SAW dikunyahkan dengan Abu Jahal. Abu Lahab ini juga dikunyahkan bukan dengan nama anak laki-laki pertamanya. Al-Lahab itu artinya adalah kobaran api atau jilatan-jilatan api yang menyala-nyala, itu Al-Lahab. Ya. Disebutkan Abu Lahab ini orang yang wajahnya tampan, ya. Wajahnya tampan, cerah, ya, seperti bercahaya. Senang orang melihat wajahnya, sehingga dikunyahkan Abu Lahab. Maksudnya yang wajahnya itu bersinar. Ya, kata para ulama, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memang sudah mentakdirkan tentang kehinaan manusia yang satu ini, sehingga dia dipanggil Abu Lahab, bukan Abu Nungur atau Abu Diya. Kan cahaya itu dalam bahasa Arab banyak, ya. Nur, Diya, Burhan, ya. Tapi itu semua adalah cahaya dalam makna yang positif. Kalau dibilang nur, Diya, itu cahaya dalam makna yang positif. Tapi kalau dikatakan lahab, itu artinya cahaya api.
cahaya yang muncul dari api yang berkobar-kobar. Jadi kunyahnya itu memang sudah menunjukkan hal yang tidak bagus ya, hal yang negatif gitu. Cahaya yang tidak disukai ya, cahaya yang datang dari api. Itu makna Abu Lahab ya. Dia dikunyahkan dengan sifat yang ada pada dirinya, salah satu ciri yang ada pada dirinya yang yang mana wajahnya itu orang bilang apa namanya, bersinar begitu, bercahaya. Maka dinamakan Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Abu Lahab, ada beberapa penjelasan para ulama. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memakai nama Abu Lahab itu dalam Al-Qur'an? Bukan Abdul Uzza yang merupakan nama aslinya. Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memakai istilah atau memakai nama kunyahnya Abu Lahab ya untuk disebutkan dalam Al-Qur'an karena Allah tidak ingin menyebutkan dalam Al-Qur'annya itu ada nama yang disandarkan kepada berhala. Allah tidak mau. Ya. Dalam Al-Qur'an ada nama Abdul Uzza. Abdul Uzza, hamba berhala. Ya. Allah mensucikan kitabnya dari adanya nama yang disandarkan sebagai hamba bagi selain dia. Maka tidak dinamakan, Allah tidak menyebut nama aslinya Abdul Uzza dalam Al-Quran. Allah menyebut nama kunyahnya, yaitu Abu Lahab. Nah, itu penjelasan sebagian ulama. Sebagian yang lain mengatakan Allah menyebut nama Abu Lahab itu karena Abu Lahab ini lebih dikenal dengan kunyahnya daripada nama aslinya. Lebih dikenal dengan kunyahnya daripada nama aslinya. Ada sebagian orang memang yang kunyahnya ya nama panggilan abunya itu lebih dikenal daripada nama aslinya. Saking seringnya dia dipanggil dengan kunyahnya, orang seperti sudah lupa dengan nama aslinya. Seperti sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu Abu Bakar itu bukan nama beliau. Itu adalah kunyah beliau. Ya. Nama beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi. Namanya Abdullah. Tetapi lebih dikenal dengan kunyahnya yaitu Abu Bakar. Nah, Abu Lahab ini dikatakan dia orang yang lebih dikenal dengan kunyahnya sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan namanya tapi menyebutkan kunyahnya. Penjelasan yang lain mengatakan mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kunyah dan tidak menggunakan namanya? Karena nama itu lebih mulia daripada kunyah. Nama itu lebih mulia daripada kunyah. Jadi Allah ingin menghinakan Abu Lahab itu dalam ayat ini. Sampai-sampai Allah tidak mau menyebutkan namanya karena menyebutkan nama itu lebih mulia daripada menyebutkan kunyah. Ya. Karena itu kata para ulama dalam Al-Qur'an semua nabi disebut dengan namanya. Tidak ada satupun nabi disebutkan dalam Al-Qur'an disebut dengan kunyahnya, tidak ada. Misalnya Nabi Ibrahim dipanggil atau disebut dalam Quran Abu Ismail. Itu tidak ada dalam Al-Quran. Tidak disebutkan Abu Ismail. Itu kunyah. Ya. Atau Nabi Yakub misalnya Abu Yusuf. Ya. Bapaknya Nabi Yusuf. Tidak ada dalam Al-Quran Nabi yang disebut dengan kunyahnya. Nabi Daud tidak disebut Abu Sulaiman. Ya. Disebut dengan namanya. Karena memang penyebutan nama itu lebih mulia daripada penyebutan kunyah. Tidak berarti menyebutkan kunyah itu kehinaan, tidak, bukan kehinaan, tapi dua-duanya bagus ya kita menyebutkan kunyah. Kalau kita biasakan kalau di kita mengatakan bapaknya fulan misalnya. Itu kan sama kunyah itu. Bapaknya Ahmad, bapaknya Abdullah ya. Itu kan kadang-kadang kita seperti itu menunjukkan kedekatan sebenarnya. Kita ketika memakai kunyah menunjukkan kedekatan.
Ya, biasanya orang yang kita sudah merasa dekat dengannya, kita panggil dengan kunyahnya. Bapaknya Ahmad, bapaknya Fulan. Karena sudah sangat dekat. Sementara orang ketika dia orang yang dihormati, kita panggil dengan namanya. Ya, kita panggil dengan namanya, tidak panggil dengan kunyahnya ketika kita menghormati orang. Nah, itu orang-orang Yahudi. Orang-orang itu karena mereka tidak menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka mengatakan Abul Qasim, ya Abul Qasim. Ya, mereka tidak manggil dengan dia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi mengatakan ya Rasulullah. Tidak. Alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan, Yahudi mengatakan Abul Qasim. Wahai Abul Qasim. Karena mereka tidak ingin kelihatan menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dipanggil dengan namanya, itu lebih terhormat. Artinya orang lebih menghargai. Ya, karena orang ketika memanggil orang yang dihormati, tidak dipanggil dengan kunyahnya, tapi dipanggil dengan namanya. Ya, sekali lagi, kunyah itu menunjukkan kedekatan. Kalau kita sudah sangat dekat, biasanya kita panggil dengan kunyahnya. Jadi, nama itu lebih mulia daripada kunyah. Nama lebih mulia daripada kunyah. Ya. Sebagian kita hari ini ada yang lebih suka ketika menuliskan namanya tulis dengan kunyahnya. Ya. Padahal sebenarnya nama itu lebih mulia daripada kunyah. Memang mungkin dari sisi dari sisi bahwa berkunyah itu dianggap sebagai salah satu sunnah. Nah, Nabi anak kecil pun dipanggil dengan ya Aba Umair. Jadi pernah lihat ada anak kecil yang bersedih, dia punya burung burung cuit-cuit itu yang kecil yang dia pakai bermain, mati burungnya. Maka Nabi ingin hibur anak itu, dia panggil ya Aba Umair untuk menunjukkan kedekatan, ya, menunjukkan kedekatan beliau dengan anak kecil ini. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Jadi sebagian ulama mengatakan berkunyah itu sunnah. Berkunyah itu sunnah. Sampai anak kecil pun diberikan kunyah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu menunjukkan kedekatan. Nabi panggil dengan ya Aba Umair, menunjukkan anak itu merasa, oh Nabi dekat dengan saya. Ya, merasa dekat dengan Nabi karena beliau panggil dengan kunyahnya. Sehingga itu merupakan hiburan tersendiri bagi si anak ini ketika burung kecilnya itu, burung cuit-cuitnya itu mati. Ya, dia merasakan ada hiburan dengan perkataan dia Aba Umair. Dan itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak beliau sampai kepada anak kecil, bagaimana memasukkan kegembiraan ke dalam hati anak kecil sekalipun. Beliau panggil ya Aba Umair. Ya, sehingga dari situlah ulama mengatakan sunnah itu berkunyah. Nah, tetapi tetap sekali lagi nama itu lebih mulia daripada kunyah. Ya, jadi ya mungkin dari sisi karena kita merasa bahwa ini sudah jarang orang berkunyah, jadi kita setiap saat ada orang sekarang sampai atau banyak misalnya orang-orang yang rajin-rajin kajian sampai tidak ditahu namanya, lebih ditahu kunyahnya. Ya, meskipun sebenarnya sekali lagi yang lebih mulia itu memanggil dengan nama. Ya, adapun kunyah itu karena kedekatan kita dengan seseorang. Kalau sudah sangat dekat, kita panggil dengan kunyahnya. Orang yang kita hormati, kita lebih panggil dengan namanya. Itu alasan yang ketiga. Jadi Allah tidak mau menyebutkan namanya dalam Al-Quran supaya ya dia tidak dipanggil dengan panggilan yang terbaik untuknya. Ya, karena ketika dipanggil dengan namanya itu panggilan yang terbaik. Maka dipanggil dengan kunyahnya saja. Ya. Yang keempat, penjelasan yang keempat bahwasanya Allah memang ingin dengan perkataan dengan menyebutkan nama Abu Lahab itu, ya, menunjukkan bahwa dia memang penghuni neraka. Ya. Jadi Abu Lahab itu bisa dianggap bapaknya Al-Lahab. Neraka itu kan sayasla naron dzata lahab. Dia akan masuk merasakan siksaan neraka yang memiliki kobaran api yang menjilat-jilat. Jadi Abu Lahab maksudnya ya bukan lagi lahap dari sisi wajahnya yang kemudian bercahaya sehingga orang-orang Arab Quraisy ketika itu menamakan dia Abu Lahab. Tapi dari sisi bahwa memang dia adalah penghuni neraka yang dalamnya ada neraka, ada api yang menyala-nyala, yang menjilat-jilat, yang berkobar-kobar. Jadi Allah katakan Abu Lahab. Ya. Abu Lahab, bapaknya api. Gitu ya. Bapaknya api. Bapaknya neraka api yang menjilat-jilat, yang berkobar-kobar. Nah, itu beberapa penjelasan ulama tentang mengapa Allah Subhanahu wa taala memakai kata Abu Lahab dalam ayat dalam surat Al-Masad ini. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabba. Celakalah, binasalah, merugilah kedua tangan Abu Lahab
ya dengan tadi makna yang sudah kita jelaskan ya, kedua tangan dia pakai untuk melempar Nabi, atau merugilah semua yang dia usahakan, atau merugilah dia ya, dan itu merupakan bentuk doa dalam bahasa Arab. Ya, bentuk doa. Tabbat yada Abi Lahab. Wa tabba itu adalah pengabaran. Wa tabba, dan dia telah celaka. Dia telah binasa, dia telah merugi. Yang pertama adalah doa. Dalam bahasa Arab itu doa itu salah satu bentuk doa itu adalah dengan memakai kata kerja bentuk lampau. Nah, itu bermakna doa. Jadi misalnya kita sering dengar ya, orang yang sudah meninggal biasa disebut rahimahullah. Ya, rahimahullah. Kalau orang Indonesia lebih sering bilang almarhum. Ya, almarhum yang dirahmati. Almarhum itu keadaannya dia dirahmati. Tapi yang lebih tepat sebenarnya itu rahimahullah. Hanya orang-orang di negeri Arab yang memang pemilik bahasa itu sangat jarang kita mendengarkan istilah almarhum, itu jarang. Ya. Tapi yang paling banyak orang mengatakan rahimahullah, rahimahullah. Rahimahullah itu adalah kata kerja bentuk lampau. Rahimah. Rahimah yarhamu, kata kerja bentuk lampau. Rahimahu Allah, Allah telah merahmatinya. Itu kalau kita terjemahkan secara literal ya. Rahimahullah artinya Allah telah merahmatinya. Hafizahullah, Allah telah menjaganya. Tapi maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah ini salah satu uslub doa dalam bahasa Arab. Salah satu cara mengungkapkan doa dalam bahasa Arab. Ya, adalah dengan menggunakan kata kerja bentuk lampau. Rahimahullah, hafizahullah, ya. Hadahullah. Orang Arab kalau marah ya. Orang Arab kalau marah itu bagus sebenarnya. Mereka bilang hadahullah, hadakallah. Ya, kalau dia marah sama kita bilang hadakallah. Hadakallah itu artinya apa? Semoga Allah berikan petunjuk kepadamu. Nah, enak kan daripada kita maki-maki orang, keluar semua istilahnya mulut kita jadi kebun binatang. Ya, mending kalau kita marah kita bilang hadakallah. Ya, semoga Allah berhidayah kepadamu. Meskipun juga maksudnya dia itu mencela kamu ini orang yang jauh dari hidayah gitu maksudnya. Jadi dia katakan hadakallah, semoga Allah berhidayah. Berarti kami itu orang yang jauh dari hidayah sampai kau berbuat yang membuat kita marah gitu ya. Nah ini, jadi tabbat yada Abi Lahab. Celakalah, merugilah. Itu adalah uslub doa. Artinya semoga Allah binasakan Abu Lahab. Nah, itu maksudnya. Ya. Semoga Allah celakakan Abu Lahab. Semoga Allah rugikan si Abu Lahab ini. Tabbat yada Abi Lahab. Ya, tadi tergantung apa makna yada di situ. Seperti yang telah kita jelaskan. Apakah maksud tangannya yang dia pakai untuk melempar Nabi, atau semua yang dia usahakan, atau dirinya seluruhnya. Tabbat yada Abi Lahab. Celakalah, binasalah, merugilah Abu Lahab ini. Wa tabba adalah kabar dari Allah. Dan sungguh dia telah merugi. Dan ini adalah salah satu uslub yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab ya. Uslub artinya metode penyampaian ya, gaya bahasa. Salah satu gaya bahasa orang Arab itu seperti itu. Biasanya kalau dia mencela orang, dia yang orang misalnya sudah celaka, orang itu sudah celaka, dia bilang ahlakakallah wa qad ahlakahu. Ahlakahullah wa qad ahlakahu. Ya. Semoga Allah binasakan engkau, atau semoga Allah binasakan dia dan memang dia telah binasa. Nah, itu salah satu uslub cara untuk dia menunjukkan apa namanya, kebinasaan orang, ya. Ahlakakallah wa qad halak. Semoga Allah binasakan dia, binasakan engkau, dan sungguh engkau telah binasa, sungguh dia telah binasa. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabbah. Celakalah, binasalah, merugilah kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh telah Abu Lahab telah binasa, Abu Lahab telah merugi, Abu Lahab telah mendapatkan kecelakaan. Baik, ini masih panjang sebenarnya ya, kita baru sampai pada ayat yang pertama ya. Baik, waktu kita sudah jam 6 lewat, ya kita cukupkan dulu ya. Tabbat yada
Abi Lahabin wa tabba, dan di sini ada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini. Ya. Apa mukjizat itu? Insyaallah pekan depan kita akan sampaikan. Jumat yang depan masih ada satu pelajaran tertinggal di sini ya. Ya, supaya kita mukjizatnya itu bahwa sudah ditentukan dua masih hidup. Nanti akan kita sampaikan pekan depan insyaallah. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Syukran Ustaz. Afwan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.